Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak henti-hentinya lisan kita memuja dan memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan karunia nikmat Allah, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, di mana nikmat ini pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya, "Ni'matani maqbulun fihi ma katsirun minan nas." Dua buah nikmat kepegang Nabi sallallahu alaihi wasallam letak kebelalai oleh manusia, banyak sekali dilalaikan oleh manusia. Nikmat apakah itu? As-sihah wal faragh. Nikmat kesehatan, nikmat waktu, yaitu umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga nadukan lisira ulama, as-sihhatu tajun la yaraha illa al-marda. Kesehatan itu adalah mahkota yang tidak dilihat mahkota itu kecuali orang-orang yang sakit. Artinya ketika seseorang sudah terbaring sakit di rumah sakit, sudah terbaring di atas kasur, baru dia bisa melihat betapa nikmatnya kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga kematian. Ketika kematian itu datang, ketika maut menjemput, barulah seseorang itu sadar, barulah seseorang itu merenungkan betapa besar nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita. Di surah Al-Mu'minun ayat 99, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un." Hingga kematian mendatangi anak Adam, hingga kematian menjemput, malaikat maut datang mencabut nyawa. Qala rabbi irji'un. Mereka bermohon kepada Allah, mereka meminta kepada Allah, gemelake kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam tauhid hantam berdoa lumayan, geblok itu. Berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbi irji'un. Ya Rabb, kepada tempat dunianya ya Allah.
Ya Allah, kembalikan saya ke dunia ini. Ya Allah, kembalikan saya 1 hari, 1 jam, 1 minggu. La'alli a'mal salihah, agar aku beramal saleh, agar aku bisa melaksanakan salat berjamaah, agar aku bisa melakukan perbuatan baik, agar aku bisa membaca Al-Quran, agar aku bisa mengaji, donjak puasa, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa menginfakkan hartaku. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'mal salihan fima taraktu, semoga aku bisa melaksanakan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Itulah penyesalan yang datang ketika maut menjemput seorang hamba. Oleh karenanya, hari ini Allah masih memberikan kepada kita umur, hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Mari sama-sama kita manfaatkan kesehatan itu untuk kita beribadah, untuk kita memperbanyak amal saleh sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjung sadikan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Beliau merindukan kita. Bahkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni faradtukum 'alal haud." Lun preh kata-kata berkandung, saya menunggu umatku nanti di telaga untuk minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman syariba minha falam yatma abada." Barang siapa yang minum dari telagaku, maka selamanya dia tidak akan pernah haus. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita telah sampai ke bulan Rajab, tepatnya di 8 bulan Rajab. Itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, kita masuk kepada bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman, yaitu bulan Ramadan. Maka setiap menyambut tamu yang istimewa, pasti ada persiapan yang istimewa. Maka insya Allah di Jumat yang berbahagia ini, di Jumat yang singkat ini, khatib akan mengupas beberapa persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut tamu yang istimewa, untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang-orang yang masuk di bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan itu belum diampuni dosanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis dari jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن شبابه فيما أبلاه." Yang artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergerak, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergerak kaki seorang hamba. Makna la tazul, kata Imam Nawawi rahimahullah, la tataharrak qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti, kecuali akan Allah tanyakan akan 4 hal.
Beliau rahimahullah menjelaskan bahwasannya 4 hal ini adalah gambaran di antara banyaknya pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat Am hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah engkau mengira wahai manusia, Allah ciptakan kita hanya sekedar main-main saja, tidak ada tujuan, tidak ada manfaat. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah, dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 hal yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, an umrihi fi ma afnah, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemana kita habiskan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur 60 tahun dalam dunianya, nah yang ke 70, nah yang 50, nah yang 70, nah yang 25, nah yang ke 25 dan seterusnya. Maka ketahuilah hakikatnya umur yang Allah berikan kepada kita hari ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Khodabaka 60 tahun. Kemana sudah kita habiskan 50 tahun itu? Apakah hanya untuk mengejar dunia? Apakah hanya untuk memperkaya diri kita? Apakah hanya untuk kesenangan semata? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan wal 'asr, innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Beliau mengatakan sungguh ayat ini saja sudah menjadi renungan, sudah menjadi pelajaran besar bagi orang-orang yang beriman. Manusia, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang sudah 60 kali melalui bulan Ramadan, ada yang sudah puluhan kali menjalani puasa Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini, mulai dari hari ini, mari kita persiapkan, kita introspeksi diri kita sama-sama. Hana payah daya kadang lihatlah diri kita sendiri, sebagaimana kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amal ibadah kita sendiri qabla an tuhasabu, sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perihal yang kedua yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita adalah wa'an jasadihi fi ma ablah, anggota tubuh jasad yang Allah berikan kepada kita, kemana kita bawa. Allah berikan kepada kita mata yang sehat, Allah berikan kepada kita tubuh yang sehat, Allah berikan kepada kita tangan yang sehat, kemana kita bawa selama hidup kita. Allah berikan kepada kita mata, adakah kita membaca ayat-ayat Allah? Nah, najabut mata ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita tangan, apakah ada kita gunakan tangan ini untuk menolong agama Allah, atau kita gunakan tangan kita ini untuk menghancurkan agama Allah, untuk memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita akal yang sehat, cara mengurus gejala pula sampai profesor, gejala pula sampai doktor. Apakah ada kita gunakan kepala kita ini, akal kita ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, atau kita gunakan tubuh yang sehat ini, tangan yang sehat ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyai kepada kita, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa,
harta yang Allah berikan kepada kita, dari mana kita dapatkan dan kemana kita nafkahkan. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita punya harta sekian puluh juta juga. Hari ini kita punya mayang di rumah, puluhan mayang kita simpan, kubah bawina mak, kayak kulego. Hari ini kita simpan mobil, parkir di depan rumah kita. Hari ini kita buat rumah, hari ini kita bangun investasi semuanya. Sungguh 1 rupiah yang kita miliki hari ini akan ditanyai oleh Allah, dari mana kita dapatkan 1 rupiah itu? Apakah dari cara yang halal, apakah dari cara yang haram, ataukah dari cara yang halal? 500.000 yang ada di dompet kita hari ini akan Allah tanyai, dari mana uang ini? Apakah kita ambil, apakah kita dapatkan dari cara yang haram? Naga penonton yang ada kumpul bakpeng, ada dacu ada kok, naga co ada kok. Wa fima anfaqah, dan kemana kita bawa harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, rumah yang Allah berikan, emas, ladang, tanah, mobil dan seterusnya, semuanya akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Akan Allah tanyai, dari mana 1 rupiah itu, dari mana emas itu, dari mana mobil itu, dari mana rumah itu, dan kemana kita bawa harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga ada sebuah ungkapan yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya orang-orang yang hidup sederhana di dunia dahulu, orang-orang yang dahulu di dunia, mereka hidup sederhana jauh lebih awal masuk surga 300 tahun daripada orang-orang yang kaya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghisab orang-orang kaya satu demi satu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya, infakkan harta kita. Hari ini ada pembangunan masjid lagi butuh bantuan, atau balai-balai pengajian sedang membutuhkan bantuan, maka infakkan sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan kita. Semoga ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya harta kita telah diinfakkan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah wa'an syababihi fi ma'ablah, masa muda kita kemana kita habiskan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, sebenarnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'an syababihi, ini sudah termasuk dalam umur yang Allah berikan kepada kita. Namun Rasulullah mengkhususkan masa muda. Dijelaskan oleh Imam Muslim dalam Syarhul Minhaj kitab beliau mengatakan bahwasannya masa muda adalah masa yang sangat istimewa dalam kehidupan seorang manusia. Ketika muda dia energik, ketika muda dia bisa memberikan power untuk membantu agama Allah. Ketika muda dia bisa melakukan segala sesuatu. Namun Allah akan khususkan pertanyaan ini karena keistimewaan masa muda yang Allah berikan kepada kita. Kemana kita bawa masa muda kita? Apakah dihabiskan untuk berfoya-foya, bermaksiat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hari ini kita lebih tahu akan diri kita sendiri, sehingga kita introspeksi diri kita sendiri, hingga kita menghitung apakah lebih banyak dosa ataukah lebih banyak pahala yang telah kita kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, inilah 4 hal yang hari ini menjadi nasihat kita, yang harus kita introspeksi, yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Kita berdoa, Allahumma ballighna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin wa ala alihi
وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومصطفانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد